Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya Aleni Mokari akan menjelaskan teori mengenai nenek moyang bangsa Indonesia yang dari pelajaran IPS. Hari ini nenek moyang bangsa Indonesia masih menjadi kontroversi sampai hari ini karena nenek moyang bangsa Indonesia ini didukung oleh banyak sekali teori. Teori pertama adalah teori Yunan. Teori Yunan ini sendiri dibawa oleh banyak sekali peneliti, tapi ada 3 peneliti yang paling terkenal yang membawakan pendapat yang paling jelas. Yaitu antara lain ada Muhammad Ali, G.R. Gildern, G.H.C. Kern. Nah, mereka ini berpendapat bahwa pada saat itu bangsa Indonesia telah menempati dataran Yunan di Cina Selatan. Mereka menetap di sana, tetapi karena ada bangsa yang lebih kuat dari bangsa Indonesia, yaitu bangsa Mongol, mereka pun terdesak sehingga mereka pun bermigrasi ke arah selatan. Nah, saat mereka bermigrasi, mereka menjadikan dirinya menjadi 3 golongan, antara lain Proto, Deutero, dan Negrito. Bangsa pertama yang menjajah pulau Indonesia antara lain Negrito, setelah itu Proto dan Deutero. Dan untuk suku atau 3 golongan ini akan saya jelaskan lebih lanjut di sesi berikutnya. Nah, yang kedua ada pendapat dari Muhammad Ali yang menjelaskan bahwa saat itu mereka bermigrasi karena terdesak, sedangkan pendapat dari GR dan JHC mereka adalah bangsa yang terletak di dataran Yunan. Dan mereka mengatakan bahwa kapak yang dibawa bangsa Indonesia sama bentuknya atau bahkan mirip dengan kapak yang berada di Yunan atau dataran Cina. Ditemukan juga kemiripan dalam bahasa Champa yang dimiliki oleh orang Kamboja pada masa sekarang. Jadi dipercaya juga orang Kamboja ini merupakan salah satu dari 3 golongan ini, tetapi mereka bermigrasi ke arah selatan dan terhenti di bagian selatan Sungai Mekong di Kamboja. Yang teori kedua adalah teori Nusantara. Teori Nusantara ini juga salah satu teori yang paling dipercaya oleh banyak orang, karena dijelaskan oleh Muhammad Yamin, Goris Keraf, dan GC. Nah, mereka mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini tidak dari manapun, melainkan adalah penduduk asli atau suku asli dari bangsa itu sendiri. Karena mereka percaya bahwa kita bangsa Indonesia memiliki peradaban tinggi. Nah, mereka juga percaya bahwa bahasa Champa yang sangat mirip dengan bahasa Indonesia hanyalah kebetulan belaka. Dan golongan Austronesia dan Asia Tengah tidak memiliki kemiripan maupun genetik dengan suku bangsa Indonesia. Yang ketiga ada teori Out of Africa. Ini juga salah satu teori yang terkenal, tetapi ini tidak hanya membahas mengenai bangsa Indonesia, tetapi juga nenek moyang bangsa-bangsa lain. Dipercaya bahwa nenek moyang kita pada zaman dahulu kala sebenarnya berasal dari Afrika. Mereka menetap menjadi satu kelompok, tetapi kemudian terjadi perpecahan, sehingga mereka bermigrasi ke negara mereka masing-masing. Teori Out of Africa ini telah dikemukakan oleh peneliti dari Amerika yang tidak diketahui jelas identitasnya. Dia mengatakan bahwa setiap orang memiliki genetik yang sama dengan orang Afrika, dan semua bangsa itu berasal dari Afrika. Nah, setelah itu ada juga 3 golongan yang menetap di Indonesia sampai sekarang. Golongan pertama yang memasuki wilayah Indonesia adalah Negrito. Mereka datang 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, jadi mereka ini adalah golongan pertama yang datang ke Indonesia dan juga sekarang menetap di Pulau Papua dan Riau. Ciri fisik mereka itu antara lain berkulit hitam, keriting, berhidung pesek, dan juga berbibir yang tebal. Nah, kita dapat melihat ciri-ciri itu kepada orang Papua. Mungkin jika kita semua pernah ke Papua, ada juga orang berciri fisik seperti itu. Jadi, dapat kita katakan bahwa orang Negrito adalah orang pertama dan merupakan orang Indonesia asli. Yang kedua ada Proto Melayu, atau kita sebut Melayu Polinesia, ataupun Melayu Tua. Mereka ini datang pada tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi, yaitu pada masa Neolitikum atau masa Batu Muda. Jadi saat itu, mereka mempunyai ciri fisik antara lain sipit, tubuhnya tinggi, berambut lurus, dan juga kuning, berkulit kuning langsat. Nah, mereka juga sekarang sukunya terdapat pada kita sendiri, yaitu Batak, Nias, dan juga Sasak. Dan masih banyak sebenarnya suku lain yang belum disebutkan. Nah, jalur mereka menuju Indonesia ada jalur barat dan jalur timur. Jalur barat mereka berasal dari Yunan, kemudian mereka berjalan ke Indochina, ke Siam, Semenanjung Melayu, dan akhirnya terdampar di Sumatera dan pulau-pulau di Indonesia. Nah, jadi Proto Melayu ini adalah suku kita sendiri, seperti kita yang berdominan suku Batak, Karo, dan lain-lain. Nah, jadi saat mereka datang, mereka juga membawa
berbagai peninggalan, antara lain kapak persegi dan juga kapak lonjong. Yang terakhir ada golongan Deutero Melayu. Golongan Deutero Melayu ini sendiri merupakan Melayu muda atau golongan terakhir yang memasuki bangsa Indonesia. Mereka datang pada tahun 500 sebelum Masehi dan mereka adalah golongan kedua. Peradaban mereka adalah peradaban paling tinggi dari semua golongan yang pernah datang ke Indonesia. Mereka membawa masa logam pada zaman itu. Ciri-ciri mereka ini adalah ciri-ciri yang paling detail yang pernah disampaikan. Antara lain, mereka berkulit kuning langsat, rahangnya lebih kecil dari rahang yang dimiliki oleh suku Proto Melayu. Dia berambut lurus, tinggi, dan kulitnya kecoklatan dan juga sipit. Suku yang dibawa oleh suku Deutero Melayu ini antara lain Bali, Jawa, Minang, Bugis, dan juga Melayu. Mereka ini sebenarnya berasal dari Indochina Utara dan wilayah Siam dan juga Burma Utara. Sebenarnya semua teori nenek-nenek moyang ini adalah suatu kebetulan dan juga peneliti menyampaikannya berdasarkan pendapat mereka. Tetapi belum jelas sampai sekarang siapakah nenek moyang bahasa Indonesia sebenarnya. Itu sebenarnya bergantung kepada kepercayaan kita sendiri, apakah itu dari teori Yunan, out of Afrika, maupun out of Australian, dan juga ada juga teori yaitu teori Nusantara. Tetapi semua itu merujuk pada kita sendiri untuk mempercayai teori-teori tersebut. Nah, jadi untuk kita sendiri, kita pun terbagi menjadi 3 golongan lagi, yaitu Negrito, Proto, dan Deutero. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dalam presentasi saya kali ini, bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu belum tepat di mana keberadaannya, siapa asal-usulnya, dan siapakah yang pertama kali masuk ke Indonesia. Tetapi banyak peneliti yang menjelaskan bahwa teori-teori itu menurut pendapat mereka, seperti teori yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, tetapi penduduk asli Indonesia sudah tepat sampai sekarang ada 3 golongan antara lain Negrito, Proto, dan Deutero. Nah, sekianlah presentasi dari saya mengenai nenek moyang bangsa Indonesia. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan atas perhatian teman-teman sekalian saya ucapkan terima kasih.